air itu sekitar 70-80% itu memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Dan ketika air itu tercemar, baik itu oleh bakteriologis ataupun kimia, maka kami dari sanitasi lingkungan itu wajib hukumnya untuk melakukan intervensi sehingganya bagaimana air ini yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak menimbulkan masalah atau dampak bagi kesehatan. Danau Limboto ibarat anugerah bagi warga di 32 desa dan 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Danau ini menjadi tumpuan hidup warga yang tinggal di pesisirnya. Tempat untuk mencari nafkah bagi mereka yang bekerja sebagai nelayan dan juga tempat untuk mereka tinggal menetap bersama keluarga. Di musim penghujan, Danau Limboto kerap meluap akibat masalah sedimentasi. Luapan air danau inilah yang kemudian berpengaruh pada kualitas air yang dikonsumsi warga setiap hari. Banyak sumur yang menjadi keruh dan berbau akibat sering terendam air banjir. Meski begitu, warga tetap menggunakan air sumur untuk berbagai keperluan karena tak punya pilihan lain. Kalau saya kan biasa bacuci pakai air sumur, ya. Air sumurnya meskipun masih ada bau tetap dipakai cuci, begitu. Meskipun masih kabur airnya tetap masih dipakai mandi. Meskipun airnya masih kotor tetap masih dipakai untuk cuci baju. Apalagi anak-anak biasa mandi di situ. Kalau mandi dengan air sumur yang misalnya kotor begitu pasti ada gatal-gatalnya. Iya, sampai kulit-kulit itu bengkak-bengkak sampai merah-merah itu pengaruh air sumur itu. Kondisi yang dialami warga pesisir Danau Limboto ini pun menarik perhatian Rahman Suleman, salah seorang dosen Fakultas Sanitasi Lingkungan Poltekkes Gorontalo yang juga adalah aktivis lingkungan. Ya, alasan kami mengapa kami lakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat di desa ini, Desa Tualango, itu karena kami melihat ada masalah terkait air bersih yang dialami oleh beberapa masyarakat yang punya sumur. Ketika kami datang, kami cek langsung ke lokasi, itu ternyata air baku yang diambil dari sumur yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari itu ternyata terindikasi dia tidak memenuhi parameter fisik air, baik dari segi warna, bau, dan rasa. Dan ini kuat kemungkinan besar, kuat dugaan kami itu diakibatkan oleh tingginya kadar besi dan mangan yang ada dalam air tersebut. Bagi warga pesisir Danau Limboto, sumur menjadi satu-satunya sumber air baku yang mereka gunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Di saat banjir, maka air sumur ikut tercemar.
yang namanya sumur itu pasti akan terpengaruh ketika kalau misalnya ada banjir, itu nanti air dalam tanah itu pasti akan dipengaruhi oleh banjir tadi, sehingganya kualitas air yang ada di dalam tanah itu juga akan ikut terpengaruh. Sumber air bersih di daerah pesisir Danau Limboto juga mengandung mangan dan besi dengan kadar yang melampaui ambang batas. Akibatnya, kondisi kesehatan warga ikut terancam. Kalau misalnya air yang teridentifikasi tinggi mangan dan besi atau Fe, Mn atau Fe, saya singkat begitu, itu kalau dia terpapar dalam waktu yang sangat lama dengan tingkat nilai ambang batas yang melebihi, itu kalau misalnya dia mangan itu dia bisa menyebabkan gangguan pada hati. Kemudian besi dia bisa menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pada kulit. Jadi sepanjang air ini dikonsumsi dalam artian diminum, itu pasti dampaknya akan sangat lebih besar lagi. Konsumsi air yang kurang layak dan berlangsung secara terus-menerus berdampak buruk pada kondisi kesehatan warga pesisir Danau Limboto. Di Puskesmas Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, tidak sedikit pasien yang mengeluhkan berbagai penyakit yang diakibatkan penggunaan air yang tercemar. Memang untuk minum, pemerintah desa itu biasanya menyediakan air minum yang layak untuk dikonsumsi. Tapi untuk penggunaan cuci, peralatan, MCK, itu mereka menggunakan air yang ada di sekitar, air sumur yang kadang itu sudah tercemar begitu. Kalau kita menggunakan air yang tercemar, itu pasti akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan itu memberikan regulasi nilai ambang batas yang ada pada air untuk keperluan hygiene atau sanitasi. Misalnya kalau untuk besi itu batas nilai ambang batasnya itu adalah 1 mg per liter. Jadi ketika sudah melebihi nilai ambang batas maka itu sudah bahaya. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, terutama terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir Danau Limboto, tim dari Fakultas Sanitasi Lingkungan Poltekkes Gorontalo pun menggunakan teknologi dengan metode aerasi dan filtrasi untuk mengatasi masalah pencemaran air. Berarti kita butuh 2 step ya, ada filtrasi, ada aerasi. Jadi nanti untuk aerasinya itu mengalir dari sini ya, nanti ada pipa ke sini, kemudian ada shower, dialirkan, ditampung di bak penampungan 1, kemudian nanti dialirkan ke bak penampungan 2, di mana di sini sudah ada media filtrasi
Jadi nanti kita pakai media filtrasi itu kita pakai pasir, ya, pasir. Kemudian kita pakai ijuk, ya. Kemudian kita pakai kerikil. Ketika kami waktu awal melakukan observasi kami temukan masalah ini, dan ini adalah air, di mana air itu sekitar 70-80% itu memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Dan ketika air itu tercemar, baik itu oleh bakteriologis ataupun kimia, maka kami dari sanitasi lingkungan itu wajib hukumnya untuk melakukan intervensi sehingganya bagaimana air ini yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak menimbulkan masalah atau dampak bagi kesehatan. Ya, baik. Untuk mata gurinda pastikan gunakan mata gurinda yang baru ya, jangan yang lama. Oke, gimana progresnya? Ya. Jadi sama seperti yang saya paparkan tadi. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu kami masih menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Misalnya untuk proses aerasi, karena kita butuh oksigen, kita pakai oksigen yang ada di alam. Kalau misalnya kita mau merujuk ke alat aerasi yang modern, itu ada alat aerasi yang menggunakan tabung oksigen. Jadi tabung oksigen sudah didesain, ditempel pada alat itu sehingganya oksigen itu dipompa dari tabung oksigen tersebut. Tapi karena kita tidak akan mungkin membuat alat seperti ini di tengah-tengah masyarakat karena harapannya adalah ketika selesai kegiatan, masyarakat bisa meniru dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Oke, karena medianya sudah disusun, sekarang kita periksa dulu sampelnya ya. Kita periksa dulu air sampelnya, apakah memang benar-benar keruh atau sudah bersih, untuk mengetahui keefektifan alat yang sudah kita buat. Saya minta tolong ke Rifki, tolong ambil gelas ukur yang ada di dalam situ. Nah, ini ya, air sampel yang saya ambil dari sumur warga. Nah, saya tuang. Coba cek Fadil, apakah keruh? Ya, bisa dilihat ya. Jadi airnya itu kayak dia keruh dan kekuning-kuningan. Ini karena tingginya mangan dan Fe yang ada pada air ini.
Nah, nanti air ini yang akan kita lakukan pengolahan dengan alat yang sudah kita buat. Kita akan lihat output atau hasilnya apakah efektif atau tidak. Metode aerasi dan filtrasi untuk membantu kualitas air lebih baik dan layak untuk digunakan, termasuk metode yang cukup sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Namun, seperti teknologi lainnya yang sudah pernah ada, tentu penerapan dari teknologi ini pun membutuhkan biaya. Kami mempunyai beberapa kendala karena seperti yang kita ketahui bersama, beberapa alat yang sudah lumayan canggih itu ketika menggunakan metode aerasi mereka memanfaatkan tabung oksigen. Sehingganya oksigen yang ada dalam tabung itu dipompakan ke air untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi karena tabung oksigen ini cukup mahal dan tidak mungkin kami menerapkan teknologi ini di tengah-tengah masyarakat, karena harapan kami adalah teknologi yang mudah ditiru, mudah dibuat oleh masyarakat itu sendiri dengan biaya yang seminim mungkin atau yang bisa dijangkau. Oke, silahkan dibuka. Ya, biarkan dia mengalir. Metode aerasi saat ini secara luas sudah digunakan untuk mengolah air yang memiliki kandungan kadar besi atau Fe dan mangan atau Mn terlalu tinggi. Dalam proses aerasi, oksigen yang ada di udara akan bereaksi dengan senyawa ferus dan manganous yang berfungsi untuk menghilangkan mangan pada air sumur. Sedangkan filtrasi atau penyaringan berfungsi untuk menyaring air agar lebih jernih dan tidak berbau, di mana pada proses penyaringan partikel-partikel yang cukup besar akan tersaring pada media pasir. Ketika kami ambil air yang belum melalui proses pengolahan lewat alat yang kami desain, itu terlihat sekali kontras warnanya itu keruh, agak kekuning-kuningan. Dan ini selain berbahaya bagi kesehatan, bagi orang yang mengkonsumsi, ini ketika masyarakat menggunakan air seperti ini untuk mencuci baju, pasti lama-kelamaan bajunya akan rusak. Karena akan dipengaruhi oleh kekeruhan baik disebabkan oleh Mn dan Fe yang ada di air tersebut. Sehingganya ketika kami bandingkan, kami komparasikan dengan air yang sudah melewati proses pengolahan dari metode aerasi dan filtrasi tadi, itu terlihat dengan sangat jelas bahwa airnya itu sudah jernih, sudah aman insya Allah untuk siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai wujud perhatian dan bentuk pengabdian kepada masyarakat, alat hasil rakitan menggunakan metode aerasi dan filtrasi ini pun dibawa ke pemukiman warga dengan harapan besar bahwa warga yang tinggal di pesisir Danau Limboto bisa menikmati air bersih yang layak untuk digunakan bagi keperluan sehari-hari.
yang sangat vital bagi kehidupan semua makhluk hidup. Karenanya, jika air tercemar